Oke Pak, jadi tadi sampai pada kita bicara sampai pada akhirnya kebutuhan itu yang membentuk harga kan? Harga. Ya, oke lanjut. Nah, karena tadi premi asuransi ini adalah nanti yang akan dilakukan asuransi itu adalah membayar klaim, maka klaim inilah yang menjadi harga dasar. Statistik kerugian sekian tahun ke belakang dalam bentuk loss ratio, itulah yang menjadi tarif premi murni istilahnya. Sahabat TV Asuransi, berjumpa lagi dengan saya Edi Santoso, Wakil Pemimpin Redaksi Media Asuransi di program kita Podcast TV Asuransi. Hari ini kita akan kedatangan tamu, teman saya berbincang, Pak Dodi. Kita nyebutnya Pak Dodi AS Dalimunte. Apa kabar Pak? Baik Mas Edi, alhamdulillah sehat. Pak Dodi ini adalah eksekutif industri asuransi yang udah puluhan tahun, sempat menjadi direktur eksekutif di AOI, Ya, kemudian menjadi salah satu CEO di perusahaan reasuransi di Indonesia, dan sekarang posisinya di AOI adalah Wakil Ketua Bidang Information and Applied Technology ya Pak. Selain itu juga akademisi. Beliau ngajar di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Iya. Jadi bukan hanya pengalaman empiris sebagai pelaku, tetapi juga dari sisi ilmunya. Jadi kita akan mendapatkan informasi yang mudah-mudahan bukan sekedar berdasar pengalaman saya, tetapi juga berdasarkan pengetahuan yang mendalam dari Pak Dodi hari ini. Kita akan bicara tentang tarif premi asuransi. Jadi di dalamnya akan banyak hal yang berkaitan tentang bagaimana nanti seorang nasabah asuransi itu mendapatkan tarif tertentu. Di belakangnya panjang, termasuk kita akan berbicara tentang yang sedang ramai dibicarakan saat ini, tentang wacana pengaturan tarif premi di asuransi umum khususnya, kemudian juga bagaimana pengaruh hardening market reasuransi global terhadap Anda semua, para nasabah asuransi di masa yang akan datang. Oke, Pak Dodi, kita mulai Pak. Dengar-dengar berkembang wacana di kalangan industri untuk agar pengaturan tarif ini diperluas lagi, Pak. Ada beberapa yang perlu diatur. Benar nggak itu, Pak? Kita kalau mendengar masalah tarif premi, secara umum ini kan bicara mengenai harga. Ya. Oke. Harga produk. Kebetulan kita bicara mengenai jasa asuransi. Itu pasti adalah titik singgung antara supply dan demand. Sama juga dengan asuransi ini. Apa nanti yang akan ditawarkan sebagai produk asuransi? Maka nanti adalah harus pas dengan keinginan dari pengguna jasa atau masyarakat yang kemudian menjadi tertanggung. Nah, jualannya asuransi itu adalah klaim. Oke. Jadi saat dia membuat produk asuransi, dia mengestimasi nanti bayar klaimnya berapa. Nah, itulah sebetulnya menjadi harga dasar. Dari mana dia kemudian menetapkan harga dasar itu? Ada statistik klaim selama sekian tahun ke belakang. Oke Pak, jadi tadi sampai pada kita bicara sampai pada akhirnya kebutuhan itu yang membentuk harga kan? Harga. Ya, oke lanjut. Nah, karena tadi premi asuransi ini adalah nanti yang akan dilakukan asuransi itu adalah membayar klaim, maka klaim inilah yang menjadi harga dasar. Statistik kerugian sekian tahun ke belakang dalam bentuk loss ratio, itulah yang menjadi tarif premi murni istilahnya. Sehingga nanti kalau ada klaim, ya harus cukup premi itu untuk bayar klaim yang ke depan tersebut. Cuman karena ini jasa asuransi dan ini juga bisnis, maka perlu juga ada harga itu membackup biaya. Oke. Jadi biaya ini macam-macam. Ada biaya proses bisnis gitu ya, overhead cost menggaji karyawan dan lain-lain. Yang berikutnya adalah biaya mencari bisnis. Nah, ini kalau di asuransi namanya biaya akuisisi atau komisi. Jadi harga dasar atau premi murni ditambah dengan biaya termasuk komisi. Satu lagi adalah karena ini perusahaan mesti harus berkembang, maka dia perlu juga menetapkan suatu level profit yang diharapkan ke depan seperti apa. Jadi 3 komponen inilah, premi resiko, biaya, dan juga keuntungan, itu yang membentuk kemudian premi asuransi yang akan dibebankan kepada tertanggung. Nah, formula ini
sebenarnya dipakai oleh perusahaan asuransi dalam membuat produk asuransi. Yang dihindari adalah jangan sampai kemudian saat premi itu turun, itu di bawahnya premi resiko. Itu sesuatu yang batas ya Pak ya? Iya, karena dia nggak punya kecukupan untuk membayar klaim. Premi resiko itu sudah berdasarkan statistik kerugian sekian tahun ke belakang. Kalau ternyata premi resiko yang ditetapkan itu ternyata di bawahnya statistik, ya nggak akan bisa dia bayar klaim ke depannya. Jadi kalau ada penurunan tarif, yang diturunkan itu harusnya adalah biaya atau level keuntungan. Nah, nanti perusahaan akan bisa menetapkan sendiri bagaimana dia bikin skala efisiensi sehingga kemudian menurunkan harga tetapi tidak menurunkan tarif premi resiko. Jadi 3 unsur pembentuk premi itu yang tidak boleh diutak-atik adalah premi resiko. Jadi kalau premi risikonya misalnya senilai X ditambah dengan biaya ditambah dan juga dengan level keuntungan, bisa jadi X 2X ya, iya, 2X atau 3X gitu ya. Normalnya memang 2 kali premi resiko. 2 kali premi risiko. Seperti itu. Tinggal lah kalau dia ingin bersaing dan kompetitor, maka dia bikin skala efisiensi supaya biaya itu menjadi lebih efisien, atau level keuntungan dia turunkan, tapi dia dapat bilangan besar. Itu yang dipakai oleh perusahaan asuransi. Jadi semakin banyak produk yang terjual, semakin banyak nasabahnya, itu bisa lebih murah. Skala efisiensinya akan lebih baik. Karena biaya yang dikeluarkan misalnya untuk biaya pegawai dan sebagainya tetap, tetapi dari jumlah besar, cobannya, sehingga gitu. per bisnisnya kecil gitu ya. Atau tingkat keuntungan dia turunkan, karena dia ingin mendapatkan pangsa pasar yang besar. Nah itu beberapa hal lah, manajemen akan menetapkan. Tapi jangan sampai tarif premi asuransi di bawah premi risiko. Nah, yang terjadi saat ini Pak, apakah masih ada lini-lini bisnis yang tarifnya itu mepet bahkan di bawah premi risiko yang di pasar? Kalau kita lihat kebutuhan asuransi itu yang paling banyak dibeli atau dipakai oleh masyarakat, itu ada 2, yaitu asuransi untuk properti rumah tinggal terutama, dan asuransi kendaraan bermotor. Memang kendaraan bermotor ini cuma di kota besar ya, tapi kalau untuk yang rumah tinggal tuh hampir semua masyarakat pasti akan membeli itu karena potensi kerugiannya akan muncul saat dia nggak punya asuransi. Pada waktu sebelum era pengaturan tarif itu memang dengan supply atau perusahaan asuransi yang semuanya menjual 2 produk ini, maka kemudian persaingan sangat tinggi dan konsumen memilih yang paling murah. Itu masalahnya. Pasti langsung milih yang paling murah ya. Seharusnya kalau industri jasa asuransi itu nggak bisa kayak begitu. Konsumen itu harusnya melihat mana yang paling memberikan pelayanan terbagus. Cuma sekali lagi, kita memang belum punya masyarakat yang well literate lah. Jadi kalau sudah masyarakat itu well literate, saya yakin mereka tidak lagi kemudian berdasarkan premi yang paling murah, tapi mana pelayanan paling bagus, dan dia akan melihat mana perusahaan yang cukup bonafit. Tapi oke lah, karena pada waktu itu memang masih belum well literate, sehingga kemudian mana yang paling murah. Nah itulah muncul istilah banting tarif, banting premi pada waktu itu. Atau perang tarif gitu ya. Tarif. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ketidakcukupan bayar klaim. Kenapa? Karena akhirnya tarif premi yang dibayarkan oleh tertanggung berada di bawah level premi risiko. Baru kemudian OJK membuat aturan POJK tentang penetapan tarif dan biaya akuisisi untuk asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor. Yang diperbarui saat ini adalah SOJK nomor 6 tahun 2017. Itu diatur batas bawah dan batas atas tarif premi yang dijual kepada masyarakat. Di dalamnya sudah mengatur tentang bagaimana nanti perusahaan itu menetapkan biaya dan juga level keuntungan. Ditambah lagi pada waktu pengajuan produk kepada OJK pun juga dijelaskan seperti apa pengaturan tarif itu sendiri. Kenapa 2 lini ini yang diatur? Karena itu yang paling banyak memang dibeli oleh masyarakat. Supaya masyarakat terlindungi. Karena kalau perang tarif itu makin muncul dan terjadi pada waktu itu, ketidakmampuan bayar klaim terjadi, masyarakat akan tidak terlindungi secara hukum, sehingga industri asuransi dianggap sebagai industri yang bermasalah. Nah, dengan pengaturan itu harapannya adalah masyarakat akan terlindungi dan perusahaan pun juga terlindungi karena dia
akan punya kemampuan bayar yang cukup baik pada saat klaim terjadi. Jadi setelah SE itu berlaku, berarti sekarang tarif premi di atas tarif risiko ya Pak, rata-rata ya? Sudah pasti. Sudah pasti ya? Cuman diatur mana pas bawah Atas dan bawah. atas kan, karena itu kan range kan. Seperti apa penetapannya dikembalikan ke masing-masing perusahaan asuransi. Nah kalau itu yang terjadi kondisinya Pak, kalau sekarang kemudian denger nih, kok muncul banyak wacana tentang pengaturan tarif, ini apalagi yang mau diatur? Ya. Ada yang diusulkan gitu? Berarti perilaku dari industri ini tidak seperti apa yang diharapkan di awal. Oh. Jadi ini kembali kepada masyarakat yang mungkin masih belum well literate ya. Sehingga kemudian kembali lagi mana yang paling murah. Tetap kembali yang Tapi paling masalah murah. akan muncul saat klaim kan. Gitu. Dan potensi ketidakmampuan bayar perusahaan asuransi terhadap klaim yang akan muncul kemudian. Hal yang paling krusial dalam penetapan tarif premi itu sebenarnya adalah biaya akuisisi. Biaya khusus. Karena ini yang sebenarnya menjadi batasan bagaimana bisnis itu bisa berjalan di tengah kompetisi. Oke. Kalau tarif premi diatur batas bawah dan atas, maka biaya akuisisi pun sebenarnya juga diatur di SEOJK 6 2017. Untuk kendaraan bermotor maksimal 25%, untuk asuransi harta benda maksimal 15%. Cuman ternyata kompetisi menyebabkan ada istilahnya excessive acquisition cost. Ini yang dulu Asosiasi Asuransi Indonesia sempat kemudian melempar isu supaya penerbit polis kendaraan bermotor maupun asuransi harta benda tidak menerapkan excessive acquisition cost ini. Kenapa? Dampaknya kepada kemampuan bayar perusahaan asuransi dan kesehatan keuangan nantinya. Nah, eksesif itu pengertian umumnya seperti apa? Di luar yang 25% tadi ya? Iya, karena sudah ditetapkan bahwa komponen tarif premi itu adalah biaya akuisisi. Berarti dengan maksimal 25 kendaraan bermotor, maksimal 15 untuk harta benda, ternyata ada permintaan di atasnya itu. Siapa yang minta? Pasar yang minta. Pasar yang minta, oke. Kalau nggak diakomodir, bisnisnya akan berpindah ke kompetitor. Sebenarnya itu masuk ke ranah biaya sebenarnya. Kan kalau kita bicara pembentukan premi kan tadi ada premi risiko sama biaya. Di dalam biaya itu ada biaya akuisisi. Selebihnya adalah biaya manajemen kan. Ini yang sebenarnya diatur. Tapi ternyata kemudian ini menjadi seolah-olah itu adalah biaya akuisisi. Nah, dampaknya kemudian yang didengar oleh market ya, asuransi ini memberikan komisi sekian, lebih tinggi dari standar. Yang ini lebih tinggi lagi. Sehingga seolah terkesan bahwa perusahaan asuransi penerbit asuransi ini kok membuat penetapan komisi atau biaya akuisisi di atas dari ketentuan. Sehingga dampaknya kemungkinan kemampuan bayar klaimnya pun juga akan turun saat klaim terjadi. Padahal yang terjadi mereka tetap sesuai aturan, tapi ada excessive cost yang di luar itu. Justru eksesif ini di luar aturan malah. Makanya, jadi makanya dari awal yang 25% tetap ditambah lagi dengan eksesif ini. Nah, eksesif ini nggak diatur, nggak bisa diatur ya? Atau ini kan melanggar aturan sebenarnya? Ini sebenarnya secara pembentukan tarif premi dia sudah melanggar ketentuan dari biaya akuisisi itu sendiri. Nah, ini kalau dibiarkan lama-lama, akhirnya kemudian kecukupan premi yang dikumpulkan oleh asuransi itu nggak akan bisa untuk bisa membayarkan klaim masa depan. Yang ditakutkan lagi sebetulnya adalah ini nanti akan berdampak kepada premi risikonya pun akan lebih rendah lagi. Karena akhirnya meskipun di dalam strukturnya itu premi risiko sudah ditetapkan tertentu, tapi karena ada eksesif ini, mungkin premi risikonya dikurangin sama mereka. Dalam strukturnya nanti bisa-bisa premi risiko itu akan lebih rendah. Ini kan dampaknya ke ketidakcukupan bayar. Karena logikanya kan perusahaan asuransi yang melakukan itu nggak mau profitnya yang ditekan kan? Ya, makanya kata tadi bahwa perilaku dari pemain penerbit polis itu tidak seperti yang diharapkan di awal waktu pembentukan atau pengaturan tarif premi di dual ini. Nah, sebenarnya ini memang kita bicara jangka panjang ya. Nanti lama-lama pasti akan membaik kalau saya berpositif thinking ya. Saat para pelaku ini yang menerapkan eksesif itu nanti akan bermasalah dengan kesehatan keuangan. Dan terjadi bahwa ternyata ada beberapa sudah terjadi. Bahkan mereka men-state
bahwa mereka bermasalah dengan kesehatan keuangan gara-gara menetapkan excessive acquisition cost. Nah, dengan seperti itu mereka akhirnya berbalik. Mereka kembali kepada pengaturan yang ada di SEOJK 6 2017. Mereka menyatakan itu secara terbuka gitu Pak atau kepada asosiasi aja? Ada yang menyatakan terbuka, ada yang kemudian mereka mereview dan kemudian dia langsung menetapkan tarif premi sesuai dengan ketentuan. Tapi dari sini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa impact yang kemudian berdampak kepada penurunan kesehatan keuangan itu memang diakibatkan oleh penerapan dari excessive acquisition cost ini. Sehingga kemudian review dari perusahaan adalah itu mengembalikan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang benar, dan pengaturan tarif yang sesuai ketentuan. Jadi sebenarnya dengan sendiri market akan mencapai keseimbangan baru. Sebenarnya seperti itu. Cuman kembali lagi ya, karena memang perilaku kompetisi ini masih belum tertib, ditambah dengan masyarakat yang belum terliterasi dengan baik tentang asuransi, maka kembali masyarakat masih menganggap bahwa premi yang paling murah itulah yang lebih baik. Tapi saat nanti kemudian muncul masalah ketidakmampuan bayar, maka masyarakat akan berbalik sebetulnya. Kalau gitu berarti bukan yang paling murah, tapi mana yang bonafit perusahaannya dan yang memberikan pelayanan yang paling baik. Yang kita harapkan masyarakat mulai terliterasi dengan baik pada waktunya nanti. Nah, sekarang kalau kondisinya sudah seperti ini, apakah perlu ada revisi pengaturan? Karena kan secara berkala 3 tahun mestinya di review ya. Kalau untuk yang dua lini ini memang harus direview. Bahkan disebutkan setiap 3 tahun direview. Jadi kalau yang terakhir itu adalah tahun 2017, harusnya 2020 direview. Nah, mungkin lagi proses ya, karena ini juga OJK-nya juga baru. Tapi yang saya dengar kemarin asosiasi sudah diajak diskusi tentang review tarif ini. Ya kita tunggu aja, mudah-mudahan nanti akan bisa menuju kepada perilaku yang lebih proper. Kalaupun ternyata ada perubahan tarif, karena memang tarif itu kan by resiko. Jika resiko untuk satu okupasi atau satu jenis kendaraan bermotor naik, ya tarifnya akan naik. Tapi kalau turun, ya wajarnya dia akan turun juga. Dia akan lihat seperti apa nanti hasil reviewnya. Jadi harusnya seperti BBM ya, ketika harga minyak dunia naik ya ikut naik, ketika turun gitu ya. Seperti itu. Tapi keseimbangan akan muncul saat supply and demand terjadi. Cuma itu harus dua pihak ya Pak. Artinya masyarakat sebagai pengguna juga harus tersadarkan bahwa tadi servis itu penting. Yang penting bukan cuma sekedar harga yang murah. Sementara di industrinya juga harus sama. Pelakunya juga harus punya trigger positif. Cuman kadang-kadang itu munculnya setelah ada masalah dengan keuangan. Setelah kepentok baru oh iya. Padahal mungkin sebelum-sebelumnya ya berharap itu akan membuat bisnisnya melonjak gitu ya. Artinya pelaku jasa asuransi itu harusnya ke depan tidak lagi berpikir premi gross, tapi berpikir profit. Nah, profit asuransi dimulai dari hasil underwriting. Jadi sebaiknya sekarang itu udah waktunya lah. Era pandemi COVID 2 tahun lebih kemarin itu sudah membuat pelajaran bagi kita pelaku bisnis ya, bahwa memang ada klaim nggak terduga di luar dari bisnis plan yang telah kita rencanakan. Sehingga dari situ kita perlu mereview nih, mana mungkin kerjasama bisnis yang kurang baik kita perbaiki, apakah coverage resikonya atau tarif preminya dan lain-lain. Nah, kita harus dudukkan pada posisi yang benar. Dan ke depan kita nggak bisa lagi mengejar premi gross, tetapi hasil underwriting yang akan berdampak kepada profit. Nah, dalam praktek bisnisnya saat ini, di mana posisi prudent underwriting ini dalam penentuan tarif premi, Pak? Prudent underwriting nanti akan muncul saat kita menetapkan tarif premi risiko basisnya kepada loss ratio. Jadi setiap penanggung atau underwriter harus punya statistik loss ratio, memang minimal 5 tahun ke belakang. Nah dari situ dia akan bisa mematok, oh sekian ternyata loss ratio ini gitu premi risiko. Selebihnya tinggal dilihat bisnismen mengatakan berapa biaya yang akan menjadi beban dan berapa level keuntungan. Nah dari situlah kemudian dalam produk yang akan dijual itu menjadi tarif premi yang akan dibebankan kepada masyarakat. Jadi selebihnya lagi adalah bagaimana dia bisa menseleksi bisnisnya sesuai dengan data yang telah dia dapatkan di statistik yang membentuk tarif premi tersebut. Kalau dia nggak melakukan seleksi,
ya berarti ekspektasi loss ratio dibandingkan dengan kenyataan saat berjalannya pertanggungan, maka nanti klaimnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan profil yang mudah dia pelajari dari pembentukan tarif premi tersebut. Nah, Pak, beberapa waktu lalu saat rilis data dari AWI, ada beberapa lini bisnis yang klaim rasionya tuh cenderung naik. Bahkan ada yang sudah di atas 70%. Berarti ini perlu direview dong, dia preminya ini, yang lini bisnis itu. Yang paling terasa itu sebetulnya adalah penerbit polis itu sendiri. Karena nanti dampaknya kepada pencatatan keuangan dia di akhir periode per lini bisnis. Nah, akumulasi yang diperoleh dari asosiasi AUI itu adalah gambaran yang nanti gabungan dari semua perusahaan. Ada juga yang bagus dan menerapkan cukup bagus dia, tapi ada juga yang kemudian kurang bagus ya. Nah, angka dari AUI itu sebagai warning atau rujukan sebenarnya. Seperti apa perilaku kita di industri. Tinggal bagaimana nanti para pelaku ini, perusahaan asuransi, menyikapinya. Oh, ternyata di tempat saya loss ratio-nya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata. Berarti kita lebih bagus. Tempat saya lebih tinggi, oh berarti perlu direview. Itu yang perlu menjadi perhatian bagi pihak pelaku. Jadi per masing-masing pelaku, per perusahaan itu dia harus ini ya, lebih peduli ya dengan data-data itu ya. Iya, karena dampaknya adalah kepada perusahaan masing-masing. Bahkan individu. mungkin dia juga punya data sendiri yang memang khusus karakteristiknya lebih menyesuaikan dengan kondisi perusahaannya yang mungkin berbeda dengan perusahaan lain. Contoh nih, perusahaan gambar motor. Perusahaan ini ternyata punya data yang lebih bagus. Tapi tempat yang lain, dia mungkin karena segmennya berbeda, dia loss ratio lebih tinggi. Maka dia nggak akan berani menurunkan premi resiko seperti itu. Tapi kalau yang ini, mungkin dia masih bisa. Karena dasarnya adalah data internalnya dia memang lebih bagus. Tapi acuannya kan ada yang diakumulasikan oleh asosiasi yang disampaikan secara berkala tersebut. Jadi manajemen risiko memang harus kembali kepada perusahaan asuransi sendiri. Ya, karena saya ingat sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, yang 2 atau 3 tahun sebelum pandemi itu, ada satu perusahaan asuransi umum yang kemudian menarik diri dari bisnis asuransi kendaraan. Loss ratio di atas 100%. Ya, itu antisipasi yang bagus sebetulnya. Karena mungkin mereka harus mereview dulu, merenung dulu lah seperti itu ya. Baru kalau mau masuk lagi, ya dia akan tetapkan seperti apa kondisi yang lebih proper. Tapi satu hal yang mungkin menjadi perhatian adalah, karena saya juga di asosiasi ya, data loss ratio yang disampaikan oleh asosiasi itu adalah data premi claim paid. Claim paid. Sementara kalau kita bicara mengenai klaim, itu memang seharusnya bukan cuma klaim paid, tapi juga ada klaim yang masih outstanding, karena itu adalah klaim yang dalam proses. Sehingga nanti klaim paid tambah dengan klaim dalam proses, itulah yang nanti akan membentuk loss ratio. Itu yang benar seharusnya. Jadi di masing-masing perusahaan asuransi dia harusnya itu ya? Harus punya. Harus itu ya. Karena apa? Sudah laporan udah masuk, tinggal pasal pembayarannya yang mungkin. Jadi dia masih menjadi cadangan klaim. Kalau yang sudah dibayarkan, itu yang dilaporkan kepada asosiasi. Yang data yang dikompilasi adalah yang itu ya. Itu. Jadi sebetulnya kalau kita mau gabungkan klaim paid dengan cadangan klaim atau klaim yang dalam proses, mungkin akan lebih tinggi lagi. Akan lebih tinggi ya. Karena apa yang klaim yang sudah masuk yang tercatat itu pasti ada gitu kan. Pasti ada, karena pasti itu lagi dalam proses. Nanti akan dibayarkan setelah kemudian ada kesepakatan dengan pihak tertanggung. Nah, data itu kalau kita 5 tahun ke belakang itu akan bisa membentuk pencadangan ya Pak ya? Sudah pasti. Karena esensi dari proses manajemen risiko di asuransi itu adalah kemampuan bayar klaim ke depan. Jadi premi yang terima sekarang harus diestimasi bisa bayar klaim ke depan. Bagaimana caranya? Ada kemudian pencadangan teknis. Pencadangan teknis di asuransi itu yang sebetulnya menunjukkan bahwa tidak boleh premi diakui langsung saat itu juga sebagai keuntungan. Karena ada periode yang belum dijalankan. Nah, tujuannya adalah pada saat nanti ternyata periode itu belum berjalan, maka itu akan cukup untuk nanti akan membayar klaim ke depan. Nah, sisi lain juga ada cadangan klaim. Cadangan klaim itu berarti ada klaim yang diajukan, tapi kita lagi memprosesnya. Nah, sebenarnya itu sudah klaim sebenarnya. Maka uangnya disiapkan dari sekarang.
tidak boleh dianggap sebagai untungan. Saat nanti klaim itu sudah bayar, jangan sampai kemudian menggunakan dana yang saat itu harusnya jadi keuntungan, tapi sudah disiapkan dari awal sebagai cadangan klaim. Nah, dengan demikian cadangan klaim bisa naik turun seiring masuknya laporan, tetapi cadangan teknis mestinya kita lihatnya forward ya. Kalau punya banyak bisnis yang masa penjaminan, masa covernya itu panjang, berarti dia pencadangannya akan semakin tinggi ya? Atau berbeda? Untuk cadangan klaim, memang melihat dari loss ratio. Loss ratio. Jadi pada saat loss ratio itu naik, maka cadangan klaimnya pun akan naik. Satu lagi ada namanya incurred but not reported kan, cadangan klaim IBNR. Tapi kalau kita cadangan premi itu memang melihat dari periode pertanggungan. Untuk periode jangka pendek, contoh kayak marine cargo. Marine cargo itu kan dari sini ke sini kan paling cuma berapa lama lah. Maka periode di situ cadangan preminya mungkin sebentar. Tapi kalau sudah periodenya lebih dari setahun, contoh mungkin lebih simpel asuransi kredit lah ya. Entah itu kendaraan bermotor maupun rumah, di properti, itu biasanya kan periodenya kan lama memberikan pinjaman ke debitur. Berarti pengakuan pencadangannya itu, pencatatannya, itu harus mengikuti dari periode yang lama tersebut. Tidak bisa premi terima hari ini langsung diakui sebagai pendapatan hari ini. Karena ada periode yang belum berjalan. Nah, itulah yang dicadangkan sebagai cadangan premi. Cadangan premi, cadangan klaim, itu menjadi cadangan teknis. Karena kalau misalnya rumah itu dibeli sekarang oleh nasabah, bayar preminya sekarang, ketika penjaminannya berlangsung 5 tahun, bisa jadi 3 tahun, 4 tahun ada klaim. Iya. Sehingga itu harus disiapkan dari cadangan premi tadi ya, dari situ. Nah, artinya di sini ada faktor reasuransi kan, Pak? Iya, betul. Nah, apakah di dalam perhitungan premi, tarif premi kepada nasabah ini memasukkan unsur, atau itu sudah di dalam premi risiko komponen itu? Lepas dari reasuransi, maka pembentukan tarif premi itu harus melihat statistik premi risiko. Statistik kerugian yang membentuk premi risiko, ditambah dengan 2 tadi itu, biaya dan juga level keuntungan. Reasuransi itu adalah mitigasi risiko. Karena bicara manajemen risiko, itu kan kita tidak boleh menempatkan satu telur dalam satu keranjang kan. Jadi kalau keranjang itu jatuh, nanti ya habis lah seperti itu kan. Nah, sementara ada kapasitas terbatas juga dari perusahaan asuransi. Padahal dia mengcover risiko yang cukup besar. Nah, makanya ada level yang namanya on retention. On retention itu kalau menurut ketentuan, itu maksimal 10% dari ekuitas. Ekuitas ya? Ekuitas, 10%-nya maksimal. Karena kadang-kadang ada yang resikonya tinggi, itu nggak bisa maksimal. Sepertiganya kadang-kadang. Tetapi dengan pertanggungan yang besar, hanya bisa 10% dari ekuitas, sisanya itulah yang kemudian di-share ke reasuradur, ke pertanggungan ulang. Dan itu pun kemudian melihat berapa reasuradur. Sebaiknya memang lebih dari 1 reasuradur. Dalam rangka untuk bisa menyebar resiko tersebut sebagai bagian dari mitigasi resiko. Jadi reasuradur itu bagian mitigasi resiko, tentunya dengan level premi yang sudah dibentuk oleh pihak penanggung di depan. Nah, si penanggung perusahaan asuransi kan membayar premi pada reasuradur. Iya, betul. Nah, dia ambil dari mana, Pak? Komponennya apakah sudah termasuk di dalam premi risiko tadi atau dari biaya juga? Total dari premi yang dibayarkan oleh tertanggung, maka di situ sebenarnya sudah ada unsur premi risiko kan. Nah, itu based on statistik. Reasuradur saat dia menetapkan tarif premi, mereka pun juga melihat statistik. Pada posisi objek yang sama, maka statistiknya harusnya sama. Sehingga kemudian premi yang diterapkan ke tertanggung oleh penanggung itu sebenarnya linear dengan premi yang dibayarkan oleh penanggung kepada reasuradur. Seperti itu. Tinggal nanti bicara mengenai biaya. Makanya ada istilah kemudian komisi reasuransi. Nah, seperti itu kan. Karena itu untuk bisa mengcover kemudian komisi ke tertanggung atau komisi ke pembawa bisnis kepada agen. Jadi itu mekanisme yang kemudian secara berjenjang kepada reasuradur bahkan kepada pihak retrosesi. Tinggal sekarang pola reasuransinya apa?
ada yang proporsional, ada yang non proporsional. Hmm. Kalau yang tadi saya katakan tadi itu mungkin lebih kepada proporsional ya, karena di depan risikonya sama dengan porsi di Riaswadun. Tapi kalau non proporsional akan berbeda cara penetapan tarif preminya, karena akan melihat seperti apa catatan dari penanggung dan kemudian seperti apa klaim yang di recovery dari pihak Riaswadun. Jadi kalau non proporsional itu seolah-olah penanggung itu membeli klaim yang akan dibayarkan ke depan. Ya. Nah, itulah yang kemudian ada perhitungan tersendiri dari pihak Riaswadun kepada pihak penanggung.